Waktu ngelihat videonya Bang Haji sama Guru Gembul itu kayaknya kali kedua Guru Gembul bicara tentang keturunan keberapa dari Robito ternyata ada kejanggalan untuk umur dan juga untuk antara Rasulullah di tahun 600-an Masehi sampai ke 2024 kayaknya nggak match. Sebenarnya itu kan bisa diketahui dengan ya studi kasus per kasus. Namanya siapa, Habib yang dimaksud siapa, silsilahnya seperti apa, nanti bisa dicocokkan ke Maktab Daimi ya pemilik catatan di Robito Alawiyah untuk diuji benar atau tidak. Jika memang berdasarkan internet bisa difalsifikasi dengan urutannya atau enggak. Paling tidak jika Guru Gembul sudah menyebutkan 1, 2, 3, 4 nama bisa kita cari benar gak yang diomongkan. Itu yang pertama untuk mencari sumber datanya terlebih dahulu. Terus yang kedua kasus rentang ada yang asroh di sana keturunan dari 35 atau mungkin 40 tapi di Indonesia kenapa 35 dan 30 ke belakang. Itu kan kasus yang umum. Bahkan saya sendiri yang masih muda ketemu orang tua yang nyucup tangan saya Pak Haji. Karena dari segi nasab beliau itu masih nyebutnya keponakan saya. Nah jadi peristiwa hal seperti ini kan umum. Tinggal dari buyut saya sampai ke orang itu ke saya, mungkin saya keturunan yang pendek, dia keturunan yang paling bawah, mungkin keturunan keempat atau kelima yang manggil saya seharusnya Mbah. Nah kasus seperti ini apakah tidak dimasukkan sebagai variabel di Guru Gembul itu? Makanya saya membutuhkan nama, membutuhkan musajar nasab dari yang dimaksud biar kita uji nih angka yang dimaksud tidak konsisten itu apakah tahun wafatnya ataukah umurnya ataukah memang rentang antara baginda Nabi dengan keturunan yang dimaksud itu. Saya melihat diskusi di awal-awal ya, ini kan udah jalan sekitar 2 tahun. Di 6 bulan terakhir efektif saya ikut makin ke sini diskusinya bukan lagi bicara tentang ilman bi ilmin, aklan bi aklin, ilmu lawan ilmu, akal melawan akal, udah mulai bergeser. Ketika orang-orang menanyakan sumber sezaman yang seharusnya itu dijawab, akhirnya berbicara tentang hal yang tidak ada hubungannya dengan nasab, tidak ada hubungannya dengan benar atau tidak. Catatan terdahulu mencatat Ubaidillah, benar atau tidak. Kasus itu akhirnya terpinggirkan dan membahas perkara yang lain. Alasan yang paling penting bagi saya mendudukkan isu ini, jika memang ini layak disebut isu, secara adil dalam koridor ilmiah. Minimal bisa dibahas, studi nasab ini ya, bisa dibahas melalui 3 sudut pandang. Sudut pandang nasab, sudut pandang sejarah, dan yang terakhir sudut pandang biologi. Yang dibahas sama Guru Gembul itu kan sebagai fenomena biologi. Nasab itu kan ada proses biologi antara fulan dan fulanah menikah terus memiliki keturunan sampai berabad-abad. Dan yang kedua karena ini berkaitan dengan nasab seseorang, ada tata cara untuk mengetahui sahih atau tidaknya. Makanya kajian nasab itu bisa masuk. Nah, karena ini bercerita tentang orang di masa lalu, studi sejarah seperti yang saya tempuh itu juga bisa masuk. Saya masih memiliki keyakinan kalau kebenaran di Ubaidillah, anaknya siapa itu kebenarannya tunggal. Karena genealogi itu tidak akan mungkin, sekadar contoh ya, mohon maaf kalau kalimatnya agak-agak kasar, tidak mungkin seorang perempuan itu mengandung anak dari 2 lelaki yang berbeda. Pasti kan satu. Makanya fenomena biologi ini cuma bisa mendapati satu macam kebenaran. Ahmad bin Isa beneran punya anak namanya Ubaidillah atau tidak? Dilihat dari 3 macam sudut pandang. Kalau untuk studi nasab sendiri sampai abad minimal di Al-Janadiyah tahun 732 beliau wafat itu udah mencatat nama Abdullah yang menjadi anak dari Ahmad bin Isa. Sampai masa sekarang seperti Syed Mahdi Rojai, Anas Al-Qutbi dan juga Ibrahim bin Mansur ahli nasab yang masih hidup di masa sekarang dan juga Dr. Hakim itu semuanya memastikan kalau Mbak Alawi itu tersambung silsilahnya sampai ke baginda Nabi. Studi sejarahnya ini memang belum. Makanya Kiai Imad kayaknya mencari celah untuk kritisi genealogi dari sudut pandang historis. Historis pasti memerlukan sumber sezaman. Kayaknya yang bikin orang-orang tertarik dengan konten saya itu, saya kayaknya satu-satunya orang yang mencari benar atau tidak naskah itu yang sezaman dengan Ubaidillah. Seperti tes DNA yang sering diulas oleh Mas Sugeng dan juga Kiai Imad beberapa kali mengatakannya itu memang bisa dipakai untuk mengetahui silsilah. Hanya saja untuk menyelesaikan isu ini secara beradab, masing-masing studi itu harus sesuai dengan metodologinya. Nggak boleh mengkaitkan genealogi dengan hal yang lain. Seperti Ibn Hajar Al-Haytami ngomong, asyarafu la yulzimu adamal fiski. Sebuah kemuliaan seseorang itu tidak memastikan kalau dirinya kelak tidak akan melakukan kefasikan. Itu udah jadi postulat dimanapun, menjadi keturunan Rasul pun itu tidak ada kaitannya dengan akhlaknya. Fenomena biologi ini pada porsinya, ya pada akhirnya kita akan bertengkar pada suatu perkara yang bukan sedang kita bahas, yaitu nasab. Nasab adalah peristiwa biologi, bisa dilihat dari studi sejarah dan juga studi biologis seperti tes DNA.
paling mudah untuk menyelesaikan ini adalah pakar atau intelektual dan semua pengkaji itu duduk bersama membahas hal ini sesuai dengan metodologinya. Kita nyebutnya musalamat. Musalamat itu semacam jembatan bersama yang disepakati. Untuk urusan metode, perlu sumber sejaman atau enggak? Nasab tidak memerlukan itu, sejarah memerlukan itu. Nah, tinggal kita memilih pembahasan ini dari mana. Kalau tidak ada kesepakatan tentang hal itu, ya kita akan mendapati sirkulasi cekcok yang nggak akan rampung-rampung ya, seperti daur atau tasalsul ya. Kayaknya saya perlu membahas tentang kesarjanaan revisionis. Kiai Ahmad kan memakai argumentum e silentio sebagai basis argumen. Itu sangat-sangat revisionis. Sekarang contoh di kesarjanaan barat itu tidak hanya agama yang dibahas, kitab suci dibahas, nasab hadis juga dibahas, terus baginda Nabi juga dibahas. Pertanyaannya, nasab Ba'alawi itu termasuk pengecualian atau tidak? Memang selalu mencari revisi dari historiografi tertentu. Untuk konteks Ba'alawi, jika memang ada ikhtiar untuk mengulasnya dengan baik, mengoreksi beberapa hal yang keliru, bagi saya cukup layak untuk diperdebatkan. Saya langsung ngomong ke debat untuk mengeliminir orang-orang yang tidak memiliki kepentingan dan juga tidak memiliki kredensi untuk bahas itu. Kan ya, kalau mantakal lama fi fannihi atau bil ajaib ya, kalau memang tidak memiliki kemampuan tentang historiografi, ya jangan sampai membicarakan sejarahnya. Kalau tidak memiliki kemampuan untuk nasab, ya jangan sampai membicarakan nasab. Kalau tidak tahu tentang ilmu atau tidak memiliki kredensi tentang tes DNA, ya jangan sampai membicarakan tes DNA. Yang paling saya harapkan itu pembicaraan ini dilakukan secara adil, baik, punya musalamat, metodologinya pakem, ada penguji, ada peer review, ada orang-orang pakar yang lain yang bisa mengoreksi, nanti jadinya lebih enak. Selain itu hanya remah-remah yang mungkin bisa mengotori ya. Karena jika ini bicara tentang nasab, maka kita kesampingkan dulu dengan akhlak, dengan oknum-oknum tadi Pak Haji. Jika memang itu berkaitan dengan nasab, semua teori tidak pernah sekalipun mengaitkan nasab dengan akhlak, dengan dogma. Bicara tentang dogma dan juga indoktrinasi yang akhirnya mengerucut pada sebuah supremasi habaib. Saya paling membenci otoritarianisme, supremasi yang satu pihak memiliki otoritas yang sangat tunggal. Makanya kan bisa disebut ini sebagai hegemoni. Ada sebuah kelompok bisa menguasai sesuatu tanpa melakukan represi, tanpa mengerahkan aparat dan juga tentara, tapi mereka berkuasa tidak hanya karena Ba'alawi semata, karena ada kiai-kiai di Nahdlatul Ulama yang mengajarkan kurikulum berdasarkan kurikulum yang disebarkan di pondok pesantren untuk menghormati keturunan Rasul secara umum, untuk menghormati zuriyah Rasul secara umum, untuk menghormati itratun Nabi secara umum. Makanya di satu sisi jika kita melihat ini sebagai sebuah fenomena sosial, yang saya harapkan ada analisa yang adil dari masing-masing variabel. Jika variabel dari Ba'alawi yang dieksploitasi, peran dari kiai-kiai konvensional dan tradisional yang selalu mengajarkan jangan menyakiti zuriyahku, kecuali kamu menjadi orang fasik misalnya. Jangan benci dengan Alu Muhammad kecuali kamu mempersiapkan diri nanti di neraka. Yang paling berhak untuk bicara tentang hadis tentu saja ulama, bukan orang awam. Jika ide dasar kemanusiaan semuanya paham, itu syai'un ma'rufun, itu tidak ada orang yang lebih layak mengungguli dari yang lain kecuali takwa yang ada di nas Quran, itu yang paling utama. Inna akramakum indallahi atqakum. Ketika itu dipakai, maka ilmu dan juga nasab kan ya tidak ada artinya. Orang yang berilmu tidak memiliki takwa, kita punya iblis. Ya, iblis pintar kan, tapi kan tidak memiliki takwa. Jika nasab tidak memiliki takwa, kita punya Fir'aun. Maka dua hal ini kan ya tidak ada artinya di depan takwa. Maka promosi yang paling tepat untuk isu ini adalah yaitu inna akramakum. Tinggal cara yang paling mulus untuk memberitahu kepada orang bahwa isu ini harus dipisah secara adil. Ini bahas nasab atau akhlak. Kalau akhlak nggak ada kaitannya nih. Kalau urusan akhlak dan ada hubungannya dengan penafsiran ayat, ya silakan dikoreksi. Maka peran intelektual muslim di sini atau ulama yang bisa menjawabnya. Kalau orang awam ya minggir dulu aja. Nah, lego atau tidak itu kan sebenarnya urusan hati. Hati. Ini urusan kalau memang hati mempercayai bahwa kebenaran itu ada caranya untuk dicapai, maka kita bicara tentang ilmu. Ilmu ada dalannya ya. Kalau Al-Jawi ngomong ada ono dalane. Jadi karena kita bicara tentang metodologi, berarti kan kita bicara tentang jalan. Seperti Al-Quran sendiri, kita punya kaidah muradul kalam ala urfil mukhatib. Kalau firman Tuhan mengatakan begini, apa maksud Tuhan sebenarnya? Untuk mengetahui makna dari satu ayat sendiri itu kan punya caranya. Ada ilmu tafsirnya, ada ilmunya lah ya, termasuk kajian ini. Jika memang bicara tentang nasab, ada ilmunya, ada metodologinya.
semua orang yang pengen menyelesaikan kasus ini, kalau memang bisa disebut kasus, ya mau nggak mau harus menaati itu. Hasilnya, kalau memang sudah sesuai dengan metodologinya, legowo itu bisa tercapai jika dia memiliki integritas terhadap ilmu pengetahuan. Ini kan terlalu sederhana untuk ditangani pemerintah jika kita bicara tentang tesisnya. Tapi jika bicara tentang dinamika masyarakat yang sedang membahas nasab Ba'alawi, perlukah pemerintah turun tangan atau perlukah Nahdlatul Ulama turun tangan di LBM Lajnah Bahsul Masail itu? Minimal ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab terlebih dahulu, Bang Haji. Ini tidak pertanyaan mudah juga. Kalau memang mau membahas ini di Lajnah Bahsul Masail, seingat saya metodologi Bahsul Masail itu mangkul, mengutip. Tidak ada fikih manhaji. Seingat saya memang semuanya penukilan. Ketika Imam Sakhawi mengatakan A, itu yang jadi dalil. Ketika Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan A, itu yang jadi dalil. Maka kalau ini disodorkan ke Lajnah Bahsul Masail, tidak akan selesai. Para pembatal Ba'alawi itu kan mana sumber sezamannya. Sementara di Bahsul Masail itu tidak pernah memakai metode seperti itu. Karena penukilan Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan Imam Sakhawi mengatakan ada Ubaidillah di Al-Daul Lame juz 5, maka Bahsul Masail akan selesai. Kecuali yang dibahas itu dari segi metodologinya Kiai Imad. Perlukah mencari nasab dengan sumber sezaman? Apa dalilnya? Apa kitab mutabar yang membahas tentang hal itu? Itu bisa dibahas. Jika memang surah wasifadohnya Ba'alawi itu suhrotan hadisatan, surah yang baru, bisakah dipakai untuk mengisbat? Jika iya, apa alasannya? Jika tidak, apa alasannya? Kayaknya akan berputar-putar di sana. Tidak akan bisa menuruti permintaan dari para pembatal Ba'alawi yang mana sumber sezamannya. Seingat saya ada prosedur yang lebih beradab untuk meletakkan ini dalam koridor ilmiah yang lebih baik, yaitu Kiai Imad menyelesaikan makalah ini menjadi tesis dan diuji di sidang akademik. Itu satu-satunya cara untuk menyelesaikan cekcok ini. Sejarawan dan profesor mungkin Kiai Imad mengajukan S2 atau S3 biar nanti profesor di bidang filologi, di bidang historiografi yang menilai apakah struktur logikanya udah pas secara metodologis, apakah semua literatur yang dikumpulkan termasuk kategori ihatoh mencakup semuanya, ataukah semua kesimpulan ini istiqro'an kamilan atau istiqro'an naqisan, istiqro' yang sempurna, kesimpulan yang sempurna, atau kesimpulan yang timpang. Tentu awam tidak akan bisa menjawab ini Pak Haji. Yang bisa menjawab ini adalah orang alim yang lain yang memiliki kredensi yang sama. Itu kalau untuk urusan dinamika masyarakat, paling mudahnya itu memberikan kita punya ormas, kita punya lembaga kemasyarakatan yang bisa dipakai untuk membicarakan ini secara lebih beradab, seperti jangan terlalu membahas nasab. Ada beberapa koreksi yang memang saya akui bisa ditujukan kepada beberapa oknum Ba'alawi, seperti salah satu contoh yang mengatakan lu harus ngurmatin ana nih karena di darah ana ada darah Nabi juga. Sebenarnya itu kan bisa dikembangkan karena antum sendiri juga punya kewajiban untuk menghormati orang lain. Alasannya sama, karena di darah antum ada darah Nabi Muhammad. Nabi nggak pernah menghina orang. Nabi juga tidak pernah merendahkan orang. Jika kamu memakai kedok darah Nabi ada di nadimu, ya alasan itu pula karena ada darah Nabi di nadimu, kamu tidak boleh merendahkan orang lain, mengeksploitasi orang lain, memperbudak orang lain, dan menginsinuasi orang lain. Itu yang paling bisa kita omongkan ke masyarakat awam, karena untuk urusan studi kajian yang sangat metodologis, semua istilah seperti sumber sezaman juga banyak yang meleset, juga tidak mengetahui caranya, maka atabil ajaib. Orang awam jika dikasih tahu atau dikasih suatu hal yang bukan fannya, ya kita akan melihat banyak keajaiban. Orang tukang becak mungkin bisa ngomong sah atau tidak sholat sambil ngontel, terus ada klien di depan misal, ya tentu saja bisa bilang sah kan. Bang Haji akan melihat banyak keajaiban dari orang awam yang bahas tentang ilmu. Kayaknya yang paling tepat itu mendudukan ini kepada orang yang benar saja. Itu kan cara paling tepat untuk mengoreksi satu sama lain. Karena tradisi kayak kita itu, seperti kisahnya Gus Yahya ketika mengisahkan Mbah Bisri Sansuri sama Mbah Wahab Hasbullah di sebuah satu Bahsul Masail itu kan misanan atau iparan. Sama-sama pendiri NU, kalau debat itu ya sampai lempar-lemparan dampar gitu ya, dampar itu. Kita bahas Mbah Wahab Hasbullah sama Mbah Bisri Sansuri itu sampai bantah-bantahan. Oh nggak boleh, loh ini haram, loh ini halal. Tapi setelah itu selesai, ya Mbah Wahab sama Mbah Bisri itu saling mendahulukan nyuguhi. Ada yang ngambil piring terus dikasihkan nasinya, saling menyuguhkan satu sama lain gitu. Itu kan lebih asik. Tradisi Nahdlatul Ulama, karena Kiai Imad itu orang NU juga, jadi ketua di Bahsul Masail, anggota di LBM PBNU. Tradisi itu kayaknya yang mungkin masyarakat awam ya yang perlu kita
sodorkan. Seharusnya seperti ini nih. Kita boleh panas dalam diskusi, tapi setelah itu ya gayeng aja gitu. Gitu. Ya kalau ini bisa dibicarakan secara baik-baik, seharusnya kan ada sidang akademiknya. Ada dua pihak yang kontra dan pro, saling membuka data, saling berdebat. Boleh sangat panas dan membara. Yang pasti setelah semua hal metodologinya disepakati dan hasilnya ketemu, ya semuanya harus legowo. Itu tergantung dari siapa yang berkepentingan untuk menyelesaikan masalah ini, Bang Haji. Apakah dari NU? NU sepertinya tidak memiliki kepentingan, karena ini sepertinya hanya bisa diselesaikan secara kultural. Dari melihat beberapa statementnya dari ketua dan juga Rois Am, jika kampus-kampus yang minat, mungkin langkah yang paling tepat ya, memberikan ini kepada Civitas Akademika, yang dari kalangan historian atau mungkin di ilmu budaya atau mungkin di sejarah dan juga mungkin di studi Islam. Memang selayaknya seperti itu, Bang Haji ya. Itu penyelesaian yang lebih beradab ya, daripada liar menjadi percakapan publik sampai mas-mas di warung kopi membahas. Kayaknya itu mending diserahkan sama orang-orang alim aja lah, di Civitas Akademika itu sama sidang akademik itu. Tidak ada yang bisa saya sampaikan kecuali beberapa kritik. Sikap saya sebagai boleh dibilang kontra Kiai Imad pada dasarnya memiliki beberapa kritik untuk hal yang sifatnya teologis, yang sifatnya sosial, yang sifatnya mungkin bisa masuk ranah ke humaniora. Sekadar contoh, sering saya dapati beberapa orang yang melakukan legitimasi nasabnya untuk dihormati, misal, itu kan memakai beberapa makalah dari ulama yang sebenarnya itu masih problematik. Akan tetapi jika itu dijadikan eksploitasi bagi orang untuk membatalkan nasab Ba'alawi misalnya, itu bukan suatu hal yang tepat. Kayak kita kan nggak mungkin hanya karena cucunya Pak Jokowi bandel terus kita batalkan nasabnya, kan nggak juga. Hanya karena mungkin Mas Kaisang 2 hari terus jadi ketua PSI, tiba-tiba hanya karena jadi anaknya Jokowi kan kita nggak membatalkan nasabnya juga. Ketika saya dikasih tahu beberapa orang yang bicara tentang idealisme nasab, hari gini bicara nasab, hari ini bicara mengandalkan nasab, ya dia nggak tahu Kaisang 2 hari daftar di PSI terus jadi ketua ya. Kita itu bisa melihat ini secara adil atau enggak. Karena jika kita membicarakan Ba'alawi yang mengandalkan nasabnya, toh kita melihat beberapa kabupaten itu kan menerapkan politik dinasti. Itu kan kalimat yang sering kita terima. Bisakah kita berpikir adil hanya karena ada politik dinasti? Apakah kita membatalkan nasabnya? Disebut politik dinasti kan karena memang dia memiliki intisab. Dikatakan Ba'alawi memanfaatkan nasabnya sebagai keturunan Nabi kan karena memang keturunan Nabi. Kayak di beberapa kabupaten ya, saya agak lupa, di dekat-dekat sini itu kan ada politik dinasti yang ratu ini punya ini. Semuanya kan intisab. Apakah kita bisa melihat semua fenomena privilege memanfaatkan nasab secara adil, ataukah ini tentang Ba'alawi toh? Itu kayaknya yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat umum. Jika kita sedang bicara tentang Ba'alawi, apanya dulu nih? Jika Ba'alawi dengan akhlaknya yang mana nih? Ada orang Ba'alawi memanfaatkan nasabnya, Ba'alawi itu atau yang lain nih? Kalau kita bicara tentang Ba'alawi, yang lain gimana? Kita cuma bicara tentang satu hal, nanti kita bisa nggak adil dalam kesimpulan itu. Kayaknya itu yang terakhir dari saya, Pak Haji. Jika kita mau bicara secara adil, ya kita melihat semua hal yang sama sebagai fenomena yang setara, tidak hanya Ba'alawi toh. Banyak orang, banyak hal ya yang jadi contoh itu.